idenya yang dianggap sempurna, berpaling dari kerisauan, mencari semua yang sebaik-baiknya. Berteduh di bawah gejolak-gejolak istimewa. Menampung perubahan yang tidak dimilikinya. Tiada manusia lain tahu siapa identitas diri. Kritis atau apatis, segera berlalu. Tidak berarti apa-apa untuk selamanya. Siapa yang mampu mendengarkan, berbahagialah ia. Jeruji tak mengapa diinjaknya. Berputarlah ia dengan kaki-kakinya. Ia bilang, ia tidak tahu melulu. Bernyanyi pada fantasi-fantasi yang sia-sia. Dunia bersambut dengan percayanya, atau tidak peduli sama sekali. Memaki atau menghakimi. Takut hijrah ke dunia minoritas. Berbangga pada rupa mayoritas. Namun kosong, bohong, ambigu, penuh gerutu, dan semu. Loyalitas ego pada libido, membangkang super ego yang belum bisa disatukan. Pembebasan sekuler tiada henti, beranak tak berempati. Sayang sekali, tidak berangkat dengan siapa diri. Terjun mati pada gentayangan yang bertepi, kedangkalan yang tiada bertepi, ataupun yang bertepi. Siapa yang berada di puncak, berbahagialah ia. Roda tak bertuan, mengapa diikuti? Hah? Kini berbicara pada siapa? Kini melangkah dengan siapa? Hingga ia benar-benar yakin akan kesepiannya. Molekul-molekul yakin akan kebebasannya. Sampai mati di pelukannya. Intelijensia yang terpental. Karya Mayang Tilar. Satu teater yang mengusung budaya Jawa ya. Seperti kita tahu sendiri teman-teman bahwa budaya itu setelah banyak asimilasi, apalagi di ya kita bilang UKSW ini kan fakultas universitas yang pluralisme gitu ya. Ada yang dari Jawa, dari Ambon, dari Papua dan lain-lain gitu. Seperti kita tahu sendiri bahwa minat mahasiswa untuk tema budaya-budaya itu agak cukup rendah sekarang gitu. Karena mengalami banyak penurunan karena kan bahkan ada yang bisa dibilang orang Jawa itu hilang Jawanya gitu. Seperti ya tidak jauh-jauh saya sendiri orang Jawa, tapi kalau ngomong bahasa yang halus itu susah juga gitu karena sudah banyak budaya yang masuk. Bahkan sempat ada yang lucu bagi saya gitu ya. Teman saya itu masuk ke sini bukan orang Jawa, belajar bahasa Jawa,
pasti yang mereka ambil duluan adalah bahasa Jawa yang negatif gitu. Bahkan ngomong sama orang tua bisa gini, wes nguntal durung gitu kan, itu nggak sopan banget gitu. Meskipun karena kebanyakan orang itu belajar budaya itu mulai dari yang negatif dulu, baru nanti akan mulai yang positif. Mungkin seperti itu kalau pendapat saya. Jadi terima kasih untuk Tilar sudah mengusung tema budaya Jawa, karena kita itu hidup di Jawa, jangan sampai Jawa kita hilang karena terlalu banyak budaya. Jadi bagi teman-teman yang datang ke sini, yang ingin belajar, tidak hanya menuntut ilmu saja, tapi cobalah belajar budaya kita, gitu, budaya di Jawa ini. Mungkin nanti bisa dibawa ke kampung halaman seperti itu. Dan sekali lagi saya juga berterima kasih pada panitia, karena perjuangannya mulai dari nol sampai akhirnya bisa terselenggara sampai sekarang. Demi kelancaran acara ini saya berterima kasih, dan juga semoga Tuhan menyertai setiap acara yang ada pada hari ini, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dari panitia. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, pertama-tama saya ingin mengajak kalian, kalau saya bilang salam budaya, kalian bilang salam budaya juga ya. Coba, salam budaya. Salam budaya. Sekali lagi, salam budaya. Salam budaya. Oke. Selamat sore menjelang malam ya, para hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan acara ini berjalan dengan sangat lancar ya, saya rasa seperti yang Anda lihat saat ini. Ya saya rasa segitu aja, nanti kalian saksikan sendiri. Kemudian juga tidak lupa saya juga mengapresiasi kepada semua pihak yang terlibat langsung kepada acara ini, wacana budaya UKSW, gamelan ini, kemudian dekorasi dan semua panitia yang sudah bekerja keras di tempat ini. Dan dengan ini saya selaku Putra GDT membuka kreativitas mahasiswa UKSW Gebiar Teater Tilar yang berjudul Drupadi. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ketua GDT kita. Jadi singkat cerita dari sinopsis naskah malam hari ini untuk Gebiar Teater Tilar, begini sinopsisnya. Pada suatu ketika diadakanlah sebuah sayembara merebutkan putri kerajaan Pancala yang dipimpin oleh seorang raja bernama Drupada. Putri tersebut bernama Drupadi. Dari sayembara akbar tersebut terjadilah pertarungan antara Pandawa dan Kurawa. Sayembara tersebut dimenangkan oleh Pandawa dan Drupadi dibawa ke kerajaan Indraprasta untuk dipertemukan dengan sang ibu, yaitu Dewi Kunti. Dan sumpah pun terucap bahwa Drupadi harus menjadi istri dari kelima Pandawa. Dendam Kurawa terhadap Pandawa pun semakin membara sehingga diundanglah para Pandawa untuk bermain dadu. Dan kakak pertama Pandawa, Sang Prabu Yudhistira, rela mengorbankan sang istri Drupadi dalam permainan dadu. Drupadi merasa diperlakukan sewenang-wenang. Nah, pertanyaannya, apakah Drupadi berani dan mampu memperjuangkan haknya meski tanpa kekerasan? Gitu ya Mbak Mega ya?
Sukmaratri seorang dewi sempurna di bumi, dilahirkan untuk melahirkan, dikawini untuk berbakti dan bersaksi. Kesempurnaan cinta yang tak diketahui asal usulnya, keindahan wanita yang berkarisma. Mendem jero ing pamikir, mendem jero ing laraning ati, bertindak sebagai pemikir, penindak dan yang menyelesaikan. Namun sentuhannya tetap lemah lembut, terkadang berjalan sendiri menempuh kesesakan. Dalam kemuraman ia mendengarkan suara fasih yang menghinanya. Tak terhenti langkahnya berjalan beralun senja meskipun nafas terhempas. Tiadalah intrik, namun keluasan hati yang begitu memadai untuk menjadi sempurna. Bercita-cita dengan tidak mengenal dirinya, kesia-siaan yang dapat menghancurkannya sebagai tangga nafsu dan murka, menjelma sebagai sumber segala dosa jika ia mengingkari janjinya di hadapan para dewa. Bersimpuh memohon pengampunan terhadap dosa-dosa suaminya, menyertai orang-orang di sekitarnya oleh kasih yang selayaknya mantra. Drupadi, putri Agni menyala suci. Anakku Drupadi, mengapa ayahandamu ini tidak menyadari kecantikan anaknya yang semerbak sepanjang hari, sehingga semua pria seluruh negeri ini menginginkanmu untuk menjadi istrinya? Ayahanda mengagetkan Ananda. Masih banyak bidadari di seluruh negeri ini yang menjelma menjadi putri cantik, Ayah. Tetapi bagi ayah, engkaulah yang tercantik, anakku. Terima kasih, Ayah. Anakku, bagaimanakah dengan tawaran ayah kemarin untuk mengadakan sebuah sayembara untuk memperebutkan putri ayah yang cantik ini?
Ananda Drupadi hanyalah berjumlah satu di negeri ini, Ayah. Bagaimana jika Ananda berhasil diperebutkan, lalu Ayah menjadi kesepian seorang diri di Pancala? Anakku, engkaulah yang dilahirkan, engkau yang dititipkan, engkau yang dibesarkan, dan engkau yang diserahkan. Engkau akan tahu bagaimanakah itu hidup setelah kelak engkau bersama pendampingmu. Apakah tidak bisa, Ayah? Ananda mencari sendiri keberadaan pangeran yang akan merebut hati Ananda nanti. Sebuah sayembara adalah hal yang tidak bisa kita ubah begitu saja, anakku. Kita harus menghormatinya. Terutama karena kita adalah keluarga Pancala yang dihormati di seluruh negeri ini. Ananda mengerti, Ayah. Ananda yakin suatu saat nanti segala bentuk peraturan apapun pasti akan berubah walau sedikit demi sedikit. Lagi pula, Ananda bukanlah wanita sempurna yang layak untuk dipertaruhkan. Ananda dan wanita-wanita lain sama saja. Ananda dan dayang-dayang, Ananda dan wanita-wanita jelata lainnya. Kami tahu benar kepada siapa hati akan kami berikan. Anakku, kita tidak akan pernah tahu apa yang hendak terjadi esok, lusa, dan hari yang akan datang. Tetapi satu hal yang kau harus tahu, bahwa setiap peserta sayembara, mereka adalah cendekiawan dan pemberani. Barang siapa di antara mereka yang nanti akan memenangkan sayembara tersebut, maka dialah yang akan menang dalam setiap pertempuran. Percayalah anakku, engkau akan mendapatkan pendamping yang terbaik. Ananda menginginkan ketulusan mereka, Ayah. Ketulusan bisa dilihat dari mana saja, anakku. Salah satunya adalah lewat sayembara ini. Apakah mungkin mereka tidak tulus padamu jika mereka berusaha mati-matian dalam sayembara itu nanti? Bukanlah diukur dari seberapa gagahnya mereka, tetapi dari niat. Seberapa besarkah mereka menginginkan dirimu sebagai seorang putri raja untuk dipersunting. Lantas mereka akan memberikan yang terbaik dalam sayembara nanti. Ananda mengerti, Ayah. Ayahanda akan memerintahkan para pengawal kerajaan untuk mempersiapkan sayembara ini. Anakku, persiapkanlah hati dan pikiranmu. Dewa Wisnu akan menyertaimu. Baiklah, Ayah. Salam Kerajaan Pancala. Salam. Yang mulia sekalian, di tengah arena telah diletakkan Kedewa Suci beserta anak panahnya. Barang siapa di antara kalian yang mampu mengangkat Kedewa Suci dan melepaskan anak panahnya tepat pada sasaran, maka dia berhak untuk meminang putriku Drupadi. Tidak hanya yang gagah berani dan dapat menaklukkan busur itu yang aku cari. Namun bagi siapapun yang bijaksana dan berwawasan luas akan moral dan dharma, dialah yang akan menjadi pendampingku. Kalian semua telah mendengar sendiri dari bibir putriku Drupadi. Oleh karena itu, aku Raja Pancala menyatakan sayembara ini resmi kubuka.